Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Malam. warahmatullahi malam ya Mas. Oke, nah kita cek satu-satu nih, udah join semua atau belum? Yang pertama, Calivia Wananda, hadir tidak? Hadir. Oke. Yang kedua, Mas Nurul Al-Fajar. Hadir Mas. Oke. Selanjutnya, Tessa Sagala. Hadir. Oke. Dan yang terakhir, Semerdinggi Javid Ahmedian. Hadir Bang. Oke, dan saya selaku moderator ya, Danang. Oke, di sini kami ingin menjelaskan atau menerangkan ulang tentang latihan praktikum modul kedua praktikum SSD. Iya kan, bener kawan-kawan? Benar sekali Danang. Oke. Benar sekali Danang. Nggak usah basa-basi, kita langsung let's go share screen. Untuk pembagian tadi sudah kami bagi dan bisa dilihat ya sebelum kita menuju ke codingannya. Oke, let's go. Nah, di sini sebelum ke codingannya tadi sudah kami lampirkan data ataupun input data. Yang pertama itu ada income data. Selanjutnya ada data dot rumah, dan yang terakhir itu ada heart data. Nah, kemudian ini kita akan menuju ke pembahasan praktikum. Oke, yang nomor 26 sampai dengan 28 akan dijelaskan oleh Ahmed. Silahkan. Oke, kita mulai saja. Kita bahas yang praktikum. Yang pertama adalah memanggil package. Kita pakai library LM test. Kemudian menampilkan head dataset dari data namanya data rumah. Ini tuh buat nampilin data sebanyak 6. Di sini ada 6 data teratas. Dari data yang banyak-banyak ini ditampilin 6 aja. Oke, masuk ke visualisasi. Di sini kita membuat scatter plot di mana variabel X1 itu sebagai sumbu X dan sales price itu sebagai sumbu Y. Nah, ini adalah gambar scatter plotnya. Di sini warna biru bisa lihat persebarannya. Oke, lanjut ke plot. Nah, untuk yang ini selanjutnya adalah scatter plot untuk variabel X1-nya yaitu finish area dan sales price-nya. Untuk X-nya bisa dilihat itu merupakan finish area of residence merupakan sumbu X-nya dan Y-nya merupakan sales price of residence yang merupakan sumbu Y-nya. Untuk persebarannya bisa dilihat pada scatter plot yang di bawah ini. Lanjut. Untuk menghitung korelasinya itu menghitung korelasi antara X1 dan sales price-nya dan didapatkan hasilnya yaitu 0,8194701. Dan untuk model regresi linear sederhananya dibuat dengan variabel X1 sebagai prediktornya dan didapatkan dengan interceptnya yaitu minus 81433 dan X1-nya adalah 199. Oke, kemudian setelah itu yaitu membuat model regresi linear tanpa intercept. Oke, yang pertama yang ini tuh dengan variabel sales price dan X1 dari data rumah. Nah, formulanya ini ya. Formula sama dengan sales price sama variabel X1 itu diambil dari data rumah dan didapat intercept sebagai berikut, yaitu senilai minus 81433, kemudian X1 yaitu 159. Oke, kemudian model regresi linear sederhana yaitu ini nih, dari variabel sales price dan 1 plus X1 ini dari variabel ya, kemudian diambil dari data rumah. Kemudian kita summary datanya tuh model 1. Di sini kita kan tadi udah deklarasiin dulu model 1. Nah, ini kemudian ditampilkan ya. Formulanya masih sama, kemudian residualnya tuh ini nih.
ada min, terus median sama max. Kemudian interceptnya ini bisa dilihat ada minus 81432,946, kemudian standar errornya yaitu 1151,846, kemudian value-nya T value-nya yaitu minus 7,049. Oke. Selanjutnya yaitu pendugaan parameter. Nah, pendugaan parameter ini diambil dari variabel Y dan X dari data rumah, kemudian sales price. Kemudian X-nya sendiri yaitu dari data rumah juga dengan variabel X1, yaitu menambahkan kolom dari 1 untuk intercept. Kemudian untuk mencari rumus beta duga yaitu ini. Bisa dilihat X kuadrat X kemudian min 1 dan X pangkat Y. Kemudian menggunakan rumus normal equation untuk menghitung koefisien regresi. Beta duganya dengan rumus sebagai berikut. Kemudian kita tampilin lagi beta duga dengan hasil sebagai berikut. Nah, yang pertama minus 8 1 32,9464. Kemudian yang kedua 158,9502. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu prediksi harga rumah. Yang pertama yaitu mengatur nilai baru untuk prediksi. Yaitu kita bikin di sini variabel rumahku, kemudian diambil dari data frame dengan X1 senilai 4500. Kemudian selanjutnya melakukan prediksi menggunakan model 1. Ini ya, predicted value, kemudian predict model 1, new data rumahku. Nah, rumahku ini diambil dari yang sebelumnya. Kemudian menampilkan prediksi value-nya yaitu dengan value yaitu 633843,1. Kemudian akan dijelaskan selanjutnya oleh rekan saya yaitu tentang scatter plot dan berikutnya. Oke, selanjutnya itu untuk scatter plot-nya. Yang pertama kita membuat scatter plot untuk data yang diobservasi. Yang pertama itu untuk variabel X-nya yaitu X1 dan variabelnya yaitu sales price. Nah, untuk label X-nya terdapat finished area of residence square feet, atau yang untuk Y-labnya itu sales price of resident dan berwarna biru. Nah, di sini untuk menambahkan titik untuk nilai baru yang diprediksi ada rumus points rumahku $X1. Nah, di sini variabel X1 dari data baru, nilai yang diprediksi untuk X1 menggunakan model 1 untuk warnanya warna merah, dan tampilan scatter plotnya terdapat pada gambar sebagai berikut. Oke, next. Untuk selanjutnya itu membuat vektor nilai variabel X1 yang diinginkan. Jadi yang diprediksi di sini itu ketika nilai X1 yang berupa 5.000 maka hasilnya akan berapa gitu. Terus membuat data frame untuk data baru yang akan diprediksi, terus menamakan kolom data frame sebagai X1 dan menggunakan model regresi linear model 1 untuk memprediksi nilai dengan data baru rumahku. Nah, didapatkan untuk penduga nilai dari X1 ketika 5.000 akan menghasilkan nilai 713.318,2. Nah, selanjutnya itu membuat vektor untuk nilai variabel X1 yang diprediksi. Yang kali ini nilai rumah pada model rumah kedua ada nilai 5.000 dan ketika nilai 5.000 dan 6.000. Nah, sama seperti yang di atas. Dan hasilnya untuk ketika nilai yang diinginkan 5.000 maka akan menghasilkan 713.318,2. Dan untuk ketika yang diinginkan 6.000 maka menghasilkan 872.268,4. Selanjutnya yaitu membuat scatter plot sama seperti di atas, dan gambarnya akan terlihat seperti berikut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya menambahkan variabel umur ke dalam dataset data rumah dengan menghitung selisih tahun 2023 dengan X7.
dengan data titik rumah dolar umur itu tahun 2023, data titik rumah dolar X7. Selanjutnya menampilkan struktur dataset yaitu data rumah seperti yang di bawah ini. Selanjutnya menampilkan dataset dari data rumah menggunakan fungsi view untuk visualisasi data dengan rumus view data rumah. Lalu membuat model regresi linear sederhana dengan variabel X1 sebagai prediktornya dan menampilkan dengan summary model 2 seperti hasil di bawah ini. Dengan nilai residual ada min, kuartil 1, median, kuartil 3, dan maksimum dengan intercept sebagai berikut. Lalu mengambil variabel respon dari sales price sebagai Y adalah data rumah sebagai sales price dan X sebagai eksiblenya. Lalu rumus penduga beta dengan metode aljabar matriks. Dan yang terakhir menampilkan hasil penduga beta yang menghasilkan data pertama itu 70812,3203, yang data kedua 138,3387, lalu min 1883,3908. Oke, jadi sudah selesai nih ya. Nah, kembali lagi kita dengan rekan-rekan. Mungkin saya akan stop share screen. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun kurang kesempurnaan, kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.